Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Fajar Purnomo selaku fasilitator, juga kepada pengajar praktik Ibu Sari Mulyani dan Ibu Pratiwi. Saya menyampaikan hasil diskusi kelompok 1 tentang ruang kolaborasi modul 1.3, yaitu tentang pernyataan, prakarsa, dan perubahan. Kelompok 1 terdiri dari Ibu Susi Yuniar selaku ketua, lalu ada saya Muhammad Salamun selaku pembicara hasil diskusi kelompok, ada Ibu Lydia Fistarini sebagai moderator, ada Ibu Hartini dan Ibu Gunari selaku notulen, dan yang terakhir ada Ibu Luciana Maidona Sinaga selaku timer. Dari diskusi kelompok kami memunculkan sebuah visi, yaitu meningkatkan murid yang religius, berkarakter, dan gemar belajar sesuai profil pelajar Pancasila. Di mana penjelasan komponen visi ini terdiri dari 1. Religius, penggambaran profil pelajar Pancasila dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua, berkarakter, murid yang memiliki sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral. Kemudian ada gemar belajar, maksudnya semangat dan senang untuk belajar, aktif dan mandiri belajar, berusaha memetik pelajaran dari berbagai hal yang dialami, mampu menganalisis berbagai hal dengan sudut keilmuan. Dan yang terakhir, profil pelajar Pancasila, yaitu perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, keenam adalah kreatif. Kemudian dari visi kita angkat menjadi pernyataan prakarsa perubahan, yaitu yang pertama, menyelenggarakan kegiatan pembiasaan religius. Yang kedua, meningkatkan budaya literasi numerasi dalam pembelajaran dan pembiasaan. Dan yang ketiga, mengembangkan pembelajaran dan pembiasaan untuk gemar belajar murid. Yang keempat, menguatkan karakter baik melalui pembiasaan baik di sekolah. Yang kelima, menumbuhkan budaya positif di sekolah melalui pembiasaan dan keteladanan. Dan yang keenam, menguatkan kreativitas melalui proyek pelajar Pancasila. Penjelasan pernyataan prakarsa perubahan dari meningkatkan budaya literasi numerasi dalam pembelajaran dan pembiasaan. Program pembiasaan sekolah meliputi pembiasaan 15 menit membaca sebelum pembelajaran di hari Selasa dan Kamis, lalu membuat program literasi dan numerasi, kemudian ada pentas seni yang menayangkan hasil literasi numerasi setiap kelas, kemudian melibatkan orang tua pada pentas seni dan program literasi maupun numerasi. Contoh prakarsa dan operasionalisasi yang dituangkan dalam rencana Bagja, yaitu mengembangkan pembelajaran dan pembiasaan untuk meningkatkan literasi dan numerasi murid. Setelah melakukan penyusunan prakarsa, kemudian kita melakukan analisis atap, yaitu aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran, di mana aset merupakan apa yang dimiliki oleh suatu organisasi atau di sini adalah sekolah untuk mensukseskan atau memfasilitasi dari prakarsa yang sudah dibuat. Yang pertama adalah perpustakaan, lab komputer, pojok baca setiap kelas, jaringan internet, kemampuan literasi dan numerasi para guru itu sendiri. Kemudian yang kedua, T, tantangan, yaitu mengarahkan kebiasaan murid yang tidak suka membaca menjadi gemar membaca. Yang ketiga, A, aksi, membantu anak-anak untuk mengakses berbagai sumber bacaan, mengolah informasi untuk mengasah kemampuan literasi dan numerasi, dan menumbuhkan kemandirian murid untuk membiasakan mencari informasi dengan mengasah kemampuan literasi dan numerasi. Dan yang terakhir adalah P, pembelajaran, yaitu anak-anak memahami mengapa perlu meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi agar dapat mengkomunikasikan ide dalam kreativitasnya. Dalam kanvas Bagja, pada bagian B, buat pertanyaan utama
Pertanyaannya adalah apa yang saya lakukan untuk mewujudkan murid yang literat dan numerat. Kemudian, daftar tindakan penyelidikan yang kami lakukan adalah satu, mencari informasi bagaimana meningkatkan murid yang literat dan numerat. Kemudian, berkonsultasi dengan kepala sekolah dan pengawas tentang program peningkatan literasi numerasi. Pada bagian A, ambil pelajaran. Pertanyaan yang kami susun adalah aktivitas apa saja yang dapat meningkatkan literasi numerasi. Kemudian, situasi pembelajaran seperti apa yang dapat meningkatkan literasi numerasi. Dan yang terakhir, keterampilan apa saja yang saya miliki untuk mewujudkan pembelajaran untuk meningkatkan literasi numerasi. Kemudian, tindakan atau penyelidikan yang kami lakukan. Yang pertama, mencari contoh dan referensi bacaan untuk meningkatkan literasi numerasi. Yang kedua, menyebarkan angket kepada murid untuk mengumpulkan pendapat mereka tentang literasi maupun numerasi. Kemudian pada bagian G, gali mimpi, pertanyaan yang kami susun adalah bagaimana perasaan saya jika memiliki murid yang literat dan numerat. Kemudian pertanyaan kedua, kebiasaan baru apa yang akan saya dapatkan jika murid saya sudah literat dan numerat. Yang ketiga, hal baru apa yang dapat saya lakukan jika murid saya sudah literat dan numerat. Daftar tindakan atau penyelidikan yang kami lakukan adalah yang pertama, membuat catatan proses usaha yang telah dilakukan dalam mencapai dan mewujudkan murid yang literat dan numerat. Kemudian yang kedua, membuat gambaran deskriptif situasi kelas dalam setiap pembelajaran yang telah tercapai. Yang ketiga, membuat kegiatan baru untuk mengoptimalkan kemampuan murid menjadi literat dan numerat. Pada bagian J, jabarkan rencana. Pertanyaan yang kami susun, yang pertama, langkah sederhana yang harus dilakukan untuk menumbuhkan murid yang literat dan numerat. Yang kedua, berapa lama waktu untuk menumbuhkan kemampuan murid yang literat dan numerat. Yang ketiga, bagaimana cara mengukur tingkat kemampuan murid literat dan numerat. Yang keempat, kegiatan apa saja yang mendukung peningkatan murid literat dan numerat. Yang kelima, bagaimana cara menjaga semangat guru memfasilitasi penumbuhan murid yang literat dan numerat. Kemudian, daftar tindakannya, membuat list pertanyaan untuk berdialog dengan murid dalam menggali kegiatan untuk menumbuhkan kemampuan literat dan numerat. Yang kedua, membuat angket untuk mengetahui level murid literat dan numerat. Yang ketiga, merinci dan menetapkan kegiatan wajib diselipkan dalam PBM untuk meningkatkan kemampuan murid agar literat dan numerat. Pada tahapan akhir A, atur eksekusi. Pertanyaan yang kami susun. Siapa yang memantau dan mengarahkan PBM dari setiap guru untuk menumbuhkan murid yang literat dan numerat? Yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam penyusunan rencana penumbuhan literat dan numerat? Yang ketiga, kapan rencana peningkatan kemampuan murid yang literat dan numerat? Yang keempat, bagaimana mengukur kemajuan program kegiatan peningkatan literat dan numerat? Yang kelima, bagaimana menginventarisir permasalahan yang muncul. Dan yang terakhir, siapa yang menampung dan membahas solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian daftar tindakan, yang pertama adalah menetapkan pihak yang bertanggung jawab memantau kegiatan literasi dan numerasi, menyusun dan membentuk tim literasi dan numerasi, menetapkan program pelaksanaan, membuat instrumen dan rubrik pencapaian literasi dan numerasi, dan yang terakhir membentuk tim konsultan kegiatan literasi maupun numerasi. Sekian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentari
visi misi, berbakti kepada negeri, mencerdaskan generasi. Jadi apa? Guru penggerak. Beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Mandiri. Pendalam kritis. Gotong royong. Kreatif. Pendidikan global. Yes, yes, yes.